Saudara-saudara, kita akan bahas sakramen baptis. Bab 1, materi dasar sakramen baptis. Baptisan dan hidup baru. Banyak orang Protestan mengatakan dan percaya bahwa baptis hanya sebagai simbol. Dalam gereja Katolik, baptisan tidak hanya sebagai simbol, tetapi ada sebuah sakramen. Baptisan menurut gereja Katolik membuat hidup kita lahir baru. Dasar kitab suci dan ajaran tentang baptisan ini cukup banyak, antara lain Yohanes 3:5. Bab 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Pada ayat ini, Yesus menekankan pentingnya baptisan sebagai jalan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kisah para Rasul 2:38. Santo Petrus mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Santo Petrus menekankan perlunya baptis untuk pengampunan dosa dan syarat untuk menerima karunia Roh Kudus. Santo Paulus dalam Titus 3:5, pada waktu itu dia telah menolong kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu dalam Kisah para Rasul 22:16, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, beri dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Dari beberapa ayat jelas bahwa sakramen baptis bukan hanya sekedar sebuah lambang atau simbol. Jika itu simbol, untuk apa para rasul menekankan perlunya baptis? Tapi baptisan memang membuat kita lahir baru, karena baptisan itu berhubungan erat sekali dengan Roh Kudus yang membuat kita lahir baru. Bila kita perhatikan Yohanes 3:5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kata air dan roh, baptisan dan Roh Kudus memiliki suatu hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan erat antara baptisan dan Roh Kudus yang tak dapat dipisahkan inilah yang membuat kita memperoleh hidup baru pada saat kita dibaptis. Karena hubungan erat antara Roh Kudus dan baptisan, sehingga ketika Paulus berbicara mengenai baptisan, ia tidak menyebut Roh Kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Yesus telah dibaptis dalam kematiannya, dan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6:3-4. Baptisan bukan perbuatan manusia belaka, tetapi baptis adalah tanda dan sarana rahmat Allah, yaitu kelahiran hidup baru, di mana Allah berkarya melalui para pelayan, imam, diakon, dan lain yang membaptis. Jadi baptisan adalah karya Allah sendiri yang mencurahkan Roh Kudusnya. Baptisan tidak dapat dipisahkan dari iman kepada Yesus dan dari pencurahan Roh Kudus. Baptisan merupakan perwujudan iman seseorang kepada Yesus dan iman yang berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus. Lihatlah pada 1 Kor 12:3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata kepada Allah dan berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dari uraian jelas bahwa baptis bukan hanya sebuah simbol, tetapi benar-benar membuat kita lahir baru karena peran Roh Kudus yang membuat kita lahir baru dalam pembaptisan.
Oleh karena itulah Santo Petrus menekankan perlunya belasan bagi keselamatan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya air, bah. Lihat ayat sebelumnya untuk lebih jelas, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan rohani, kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati rohani yang baik pada Allah oleh kebangkitan Kristus. Berikut kita sedikit bahas tentang cara baptis selam. Setelah berbicara banyak mengenai hakikat baptis yang membuat kita lahir baru, ada baiknya kita membahas mengenai masalah baptis selam. Baptis selam dalam bahasa Pentakosta dimutakan, dan mereka terkadang, tidak semuanya, mengatakan baptis selam, cara selam tidak sah. Baptisan selain cara selam tidak sah. Secara umum, terkadang mereka mengajukan bukti dan Matius 3:16. Yesus keluar dari air. Kata keluar dari air menurut mereka berarti Yesus sebelumnya berada dalam air. Menurut kami, kata keluar dari air tidak menunjukkan beberapa banyak bagian yang terendam. Yang menarik bahwa lukisan Kristus kuno yang tengah membaptis Yesus pada katakombe dan lain pada zaman dahulu yang dekat dengan para rasul digambarkan bahwa Yesus masuk ke dalam air hanya sebatas lutut. Yang agak rumit sini adalah pembahasan dari kata baptiso, kata Yunani untuk baptis, yang menurut mereka berarti menenggelamkan sesuatu ke dalam air. Sebenarnya kata baptiso memiliki beberapa arti, yaitu menenggelamkan dan arti yang lebih lain mencelupkan. Ada hal yang menarik bahwa Lukas 11:38. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Kata mencuci dalam Lukas 11:38 dalam bahasa Yunani baptiso, tetapi dalam hal ini tentu bukan kata menenggelamkan, tapi mungkin hanya mencelupkan. Dalam tradisi Yahudi ada tempayan digunakan untuk pembasuhan sebelum bersantap, tetapi rasanya tidak etis dan tidak higienis jika seorang mencelupkan tangannya ke dalam air tempayan itu. Sementara tempayan digunakan untuk pembasuhan tidak hanya untuk satu orang. Tentunya orang yang mengambil gayung dan mengambil air dari tempat itu lalu mencucurkannya ke dalam tangan. Jadi jelasnya penggunaan kata baptiso sangat fleksibel, tidak hanya menenggelamkan. Oleh karena itu tradisi baptis Kristen sangat fleksibel, tidak hanya di selam saja. Berikut kesaksian dari dokumen 12 Rasul berasal dari abad kedua Masehi, mengatakan bahwa jika tidak ada air yang cukup untuk baptis, maka pembaptisan dengan pencurian air pun adalah sah. Hal itu juga ditegaskan dalam dokumen Didache sekitar 100 Masehi, tahun 100 Masehi, yang berisi hal yang sama juga. Pernyataan Santo Agustinus, sekedar pengetahuan bahwa gereja Protestan yang termasuk aliran utama Luther dan Calvinis menggunakan cara baptis mirip seperti Katolik. Kita tahu kitab suci tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang dengan cara apakah para rasul membaptis, apakah dengan cara selam, dibasuh atau dengan cara lain. Tetapi kesaksian Yesus Martir bahwa pembaptisan dilakukan dengan cara masuk ke dalam air, dan menurut banyak sejarah pembaptisan dilakukan dengan cara menenggelamkan orang, dan ini merupakan cara baptis pada gereja perdana yang akhirnya berevolusi menjadi ritus yang lebih sederhana. Cara apapun yang digunakan untuk baptisan, tetapi tetap tidak mengubah hakikat sakramen baptis. Bahkan menurut informasi di beberapa gereja Katolik di Amerika terdapat kolam untuk baptis. Keselamatan tanpa baptis. Di dalam dokumen Konsil Vatikan II Lumen Gentium nomor 16 dikatakan bahwa mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus
serta gerejanya, tetapi dengan tulus hati mencari Allah dan berkat dengan pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Sekilas ajaran ini bertentangan dengan 1 Timotius 2:5. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ajaran filsafat kedua menegaskan bahwa mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Kristus bisa diselamatkan didasarkan karena Yesus menjadi tebusan bagi semua orang. Terlihat Matius 20:8, Markus 10:45, 1 Timotius 2:6. Ajaran filsafat kedua juga tidak bertentangan dengan Markus 16:15 dan Yohanes 3:18. Karena menurut pendapat kami yang bisa saja Markus 16:15 dan Yohanes 3:18 tidak perlu ditafsir secara harfiah dalam arti ketat. Ayat itu menekankan tentang perlunya iman dan baptisan agar orang dapat selamat. Namun bagi yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus, masakah mereka juga harus dihukum? Ajaran konservatif ini tidak mengakui bahwa semua agama sama. Gereja masih perlu untuk mewartakan Injil dan kita wajib memperkenalkan Kristus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, dan dia sendiri memiliki kepenuhan sarana-sarana keselamatan. Oleh karena itulah gereja tidak pernah merupakan putusan yang agung yang diberikan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dengan tujuan memperkenalkan Yesus yang adalah jalan yang pasti singkat menuju rumah Bapa. Oke, sekian dan terima kasih.